Jauh di dalam hutan hujan Kalimantan, masyarakat Dayak membesarkan anak-anak dengan filosofi yang memadukan spiritual, alam, dan komunal. Mengasuh anak di sini adalah tugas suci yang diemban bersama. Anak-anak dipandang sebagai anugerah dari Sang Pencipta, yang dipercayakan kepada seluruh komunitas. Setiap ritual, dari lahir hingga dewasa, dipenuhi makna, menghubungkan setiap anak dengan leluhur, roh, dan hutan yang hidup. Dengan menjelajahi pola asuh anak Dayak, kita menemukan nilai-nilai universal, komunitas, penghormatan terhadap alam, dan keyakinan bahwa membesarkan seorang anak benar-benar membutuhkan desa dan hutan. Inti dari pola asuh Dayak adalah konsep sumangat, kekuatan hidup dan pelindung spiritual seorang anak. Sejak lahir, anak-anak Dayak diyakini membawa sumangat yang unik, yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Orang tua dan para tetua berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai ini, memastikan bahwa setiap anak tumbuh dengan rasa aman, terlindungi, dan terhubung dengan dunia spiritual yang mengelilinginya. Setiap tindakan, dari pilihan makanan hingga bermain, dipandu oleh kebutuhan untuk melindungi dan memperkuat semangat ini. Makanan yang diberikan bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan energi dan kesehatan spiritual anak. Permainan tradisional yang dilakukan di alam terbuka juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan anak dengan lingkungan dan roh-roh penjaga. Hutan hidup dengan roh. Anak-anak diajarkan untuk menghormati setiap pohon, sungai, dan hewan sebagai bagian dari jaring spiritual. Mereka belajar bahwa setiap makhluk memiliki peran dan kekuatan tersendiri, dan bahwa menjaga alam berarti menjaga keseimbangan semangat dalam diri mereka sendiri. Melalui cerita dan ritual, anak-anak memahami bahwa alam adalah guru dan sahabat yang harus dihormati. Merusak alam diyakini melemahkan semangat seseorang, sehingga penghormatan ekologis ditanamkan sejak awal. Anak-anak diajak menanam pohon, membersihkan sungai, dan merawat lingkungan sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual mereka. Dengan demikian, mereka tumbuh menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap bumi. Masyarakat berbagi tanggung jawab atas keselamatan spiritual setiap anak. Jika seorang anak sakit, semua orang berpartisipasi dalam penyembuhan dan dukungan. Ritual penyembuhan dilakukan bersama, dengan doa dan persembahan kepada roh penjaga, menunjukkan bahwa kesehatan anak adalah urusan bersama, bukan hanya keluarga inti. Perawatan kolektif ini memastikan tidak ada keluarga yang menghadapi tantangan sendirian. Solidaritas dan gotong royong menjadi fondasi kuat dalam membesarkan anak-anak, menciptakan lingkungan yang penuh kasih, aman, dan saling mendukung. Bagi suku Dayak, memelihara anak berarti memelihara semangat mereka dan ikatan mereka dengan dunia yang hidup. Setiap langkah dalam kehidupan anak adalah perjalanan spiritual, di mana cinta, alam, dan komunitas bersatu untuk membentuk generasi yang kuat, bijaksana, dan penuh rasa hormat terhadap kehidupan. Ritual Batalah menyambut bayi yang baru lahir, memohon berkah dan perlindungan bagi semangat anak. Dipimpin oleh balian, persembahan dibuat, dan bayi diperkenalkan ke 4 arah mata angin, melambangkan tempat mereka di alam semesta. Nama spiritual rahasia diberikan, diyakini melindungi anak dari bahaya. Barang-barang bayi diberkati, menciptakan aura pelindung. Melalui Batalah, anak terjalin ke dalam komunitas dan tatanan kosmik. Suku Dayak memperlakukan plasenta sebagai kembaran spiritual anak, atau kakak, menghormatinya dengan perawatan ritual. Setelah lahir, plasenta dicuci, dibungkus, dan ditempatkan dalam wadah khusus, lalu ditanam di bawah pohon muda, pohon kehidupan anak. Kesehatan pohon mencerminkan kesejahteraan anak. Pohon yang subur berarti anak yang berkembang. Keluarga merawat pohon, mengajarkan anak-anak hubungan mereka dengan bumi dan roh. Tradisi ini mengakar identitas dalam alam, membuat perjalanan anak tidak terpisahkan dari dunia yang hidup. Pohon kehidupan berdiri sebagai bukti hidup esensi spiritual anak. Bagi suku Dayak, kehidupan manusia dan alam selamanya terjalin. Anak-anak Dayak tumbuh besar dibimbing oleh pantang, tabu yang melindungi semangat mereka. Anak-anak tidak boleh keluar rumah saat senja, dilarang makan makanan tertentu, dan diberi nama dengan hati-hati untuk menghindari kemalangan spiritual. Mereka diajarkan untuk tidak menunjuk pelangi atau tempat suci, dan menghindari tempat-tempat angker pada waktu-waktu berisiko. Aturan-aturan ini bukan hanya batasan,
Mereka mengajarkan rasa hormat terhadap dunia tak terlihat dan hidup dengan kesadaran. Melalui pantangan, anak-anak belajar menjalani hidup dengan kesadaran spiritual. Balian adalah pemandu spiritual dan penyembuh komunitas, menjaga anak-anak dari lahir hingga dewasa. Ketika penyakit menyerang, Balian mencari penyebab fisik dan spiritual, menggunakan ramuan herbal dan ritual untuk memulihkan keseimbangan. Mereka memimpin upacara, memberikan nama pelindung, dan membuat jimat untuk anak-anak. Keluarga mencari nasihat mereka untuk mimpi buruk, tangisan terus-menerus, atau masalah yang tidak dapat dijelaskan. Balian adalah pilar kebijaksanaan dan kenyamanan, memastikan perjalanan setiap anak terlindungi. Bagi anak-anak Dayak, Balian adalah penyembuh dan penjaga jiwa. Hutan hujan adalah apotek suku Dayak, dengan pengetahuan tentang tumbuhan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Obat-obatan seperti air tajin dan campuran herbal mengobati penyakit anak-anak selalu disiapkan dengan penghormatan ritual terhadap roh tumbuhan. Sebelum memanen, doa dipanjatkan kepada pelindung tumbuhan, memastikan kekuatan penyembuhan dihormati. Penyakit dipandang sebagai ketidakharmonisan, penyembuhan menangani tubuh dan roh. Ritual dan jimat sering menyertai obat, memulihkan keseimbangan semangat anak. Perawatan holistik ini menghubungkan kesehatan dengan kebijaksanaan hutan dan dunia tak terlihat. Kehidupan anak-anak Dayak ditandai oleh serangkaian ritual peralihan yang kaya makna, di mana setiap tahap pertumbuhan dirayakan bersama keluarga dan komunitas. Tradisi ini bukan hanya sekadar seremoni, melainkan juga momen penting yang memperkuat rasa kebersamaan, menanamkan nilai-nilai luhur, dan membangun identitas anak-anak sebagai bagian dari masyarakat Dayak yang lebih luas. Pada usia 7 hari, seorang bayi Dayak diperkenalkan kepada komunitas yang lebih luas melalui upacara khusus. Dalam momen sakral ini, bayi diberkati oleh tetua adat dan keluarga, serta diberikan jimat pelindung yang diyakini mampu menjaga mereka dari mara bahaya. Upacara ini menandai awal perjalanan hidup, sekaligus mempererat hubungan antara bayi, keluarga, dan masyarakat. Ketika seorang anak mulai belajar berjalan, keluarga mengadakan upacara langkah pertama. Anak dibimbing melewati benda-benda simbolis yang melambangkan harapan dan doa untuk masa depan yang cerah. Setiap langkah kecil yang diambil menjadi simbol restu dan perlindungan, serta pengingat bahwa perjalanan hidup selalu didampingi oleh dukungan komunitas dan leluhur. Memasuki masa remaja, anak laki-laki Dayak menjalani serangkaian ritual baru yang menantang. Mereka belajar bertahan hidup di hutan, mengenal alam, dan mengasah keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Proses ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga membentuk karakter, keberanian, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Sementara itu, anak perempuan didampingi oleh para perempuan dewasa untuk menguasai keterampilan tradisional seperti menenun, meramu obat, dan memahami kebijaksanaan adat. Mereka diajarkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, serta peran penting perempuan dalam menjaga harmoni keluarga dan komunitas. Setiap tonggak kehidupan ini mengajarkan keberanian, ketahanan, dan penghormatan terhadap tradisi. Anak-anak belajar menghadapi tantangan, menghargai warisan leluhur, dan membangun rasa percaya diri untuk melangkah ke masa depan. Melalui ritual-ritual ini, terjalin ikatan erat antara generasi tua dan muda. Setiap upacara menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan, memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, melalui setiap upacara dan tradisi, setiap anak Dayak menemukan tempatnya di dunia, tumbuh dengan rasa bangga akan identitas dan warisan budaya yang mereka miliki. Pola asuh anak Dayak menghadapi tantangan besar dari globalisasi, deforestasi, dan urbanisasi yang semakin pesat. Di tengah arus perubahan zaman, keluarga Dayak tidak hanya berusaha mempertahankan identitas mereka, tetapi juga menyesuaikan diri dengan dunia modern yang terus berkembang. Mereka menghadapi tekanan untuk meninggalkan tradisi, namun justru menemukan cara-cara baru untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup. Salah satu bentuk adaptasi adalah menanam pohon secara simbolis di tengah kota, sebagai pengingat akan pentingnya alam dalam kehidupan mereka. Ritual-ritual yang dulunya rumit, kini disederhanakan, agar tetap relevan dan mudah dijalankan di lingkungan perkotaan. Dengan cara ini, nilai-nilai inti tetap terjaga meski bentuknya berubah.
Teknologi pun dimanfaatkan secara kreatif. Anak-anak dan orang tua menonton upacara adat melalui ponsel, belajar tentang budaya lewat tablet, dan mendokumentasikan cerita-cerita lama dengan perangkat digital. Ini menjadi jembatan antara generasi muda dan tradisi, memastikan pengetahuan tidak hilang di telan waktu. Pemimpin komunitas, guru, dan peneliti bekerja sama untuk mendokumentasikan serta mengajarkan kebijaksanaan Dayak. Mereka mengumpulkan cerita, merekam ritual, dan menulis buku agar generasi berikutnya dapat belajar dan terinspirasi. Upaya-upaya ini menciptakan arsip hidup yang terus berkembang. Semua ini memastikan tradisi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di era modern. Suku Dayak mengingatkan kita bahwa membesarkan anak adalah tanggung jawab bersama, melibatkan seluruh komunitas dan keluarga lintas generasi. Pola asuh mereka berakar kuat pada alam dan spiritualitas, mengajarkan anak-anak untuk menghormati lingkungan, memahami siklus kehidupan, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selain itu, mereka menanamkan pentingnya memelihara dunia batin, mengajarkan anak untuk merenung, bersyukur, dan menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Di dunia yang berubah dengan sangat cepat, kebijaksanaan Dayak menjadi pelajaran abadi tentang pentingnya identitas, kebersamaan, dan harmoni dengan alam. Nilai-nilai ini relevan untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.